Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem, di mana materi kita kali ini kita membahas perencanaan testing. Kegiatan pembelajaran, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami perencanaan testing. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perencanaan testing. Bahan kajian, perencanaan testing, di mana ada objektivitas rencana testing, rencana tes berdasarkan pada standar IEEE, hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes, kerangka rencana tes sederhana, testing terstruktur versus testing tidak terstruktur, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan objektivitas rencana testing, rencana tes berdasarkan pada standar IEEE, ya hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes, kerangka rencana sederhana, testing terstruktur versus tidak terstruktur. Perencanaan testing alasannya itu yang pertama ada satu, pelanggan biasanya hanya memiliki sedikit kesabaran terhadap produk yang tidak memenuhi kualitas yang mereka harapkan. Kedua, tanpa adanya perencanaan dan organisasi cakupan dan realitas dari pemenuhan usaha tes hanyalah berupa dugaan. Tanpa adanya perencanaan dan organisasi, estimasi kebutuhan jadwal dan sumber daya tes dan penilaian kesiapan sistem. Sistem modern dengan teknologi graphical user interface, client server, dan teknologi baru lainnya. Tanpa organisasi yang efektif, efisien testing adalah rendah. Objektivitas testing ada tiga. Yang pertama, memfasilitasi tugas-tugas teknis dari testing, meningkatkan komunikasi tentang tugas-tugas dan proses-proses testing, menyediakan struktur dan pengorganisasian, penjadwalan, dan pengaturan proses testing. Yang pertama terkait dengan memfasilitasi tugas-tugas dari testing itu ada pertama ada meningkatkan cakupan tes, menghindarkan dari pengulangan yang tidak perlu, menganalisa program untuk test case yang baik, menyediakan struktur, meningkatkan efisiensi tes, dan cek pemenuhan. Meningkatkan komunikasi tentang tugas-tugas dan proses testing yang pertama adalah pemikiran strategi testing, kedua mengembangkan umpan balik terhadap batasan, ukuran dari pekerjaan testing, mengembangkan umpan balik terhadap kedalaman dan waktu, akan lebih mudah untuk mendelegasikan dan mensupervisi dari testing. Yang ketiga, menyediakan struktur dan pengorganisasian penjadwalan dan pengaturan proses testing, mencapai persetujuan akan tugas-tugas tes, mengidentifikasi tugas-tugas yang sama, struktur, organisasi, koordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Standar IEEE 83A mengidentifikasi komponen utama struktur dokumen rencana tes. Yang pertama adalah identitas, pengantar, item-item tes, fitur-fitur yang dites, fitur-fitur yang tidak dites, pendekatan. Yang selanjutnya adalah item kriteria berhasil atau gagal, kriteria penundaan, dan pelaksanaan kembali, serahan tes, tugas-tugas testing, kebutuhan lingkungan. Tanggung jawab, staffing, dan kebutuhan pelatihan, jadwal, resiko, dan kontingensi, persetujuan. Hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes. Yang pertama, tester dapat menjadi frustasi dalam menyelesaikan rencana tes sebelum detail sistem testing diselesaikan. Penggunaan skenario to be defined sebagai tanda untuk bagian-bagian dari rencana tes yang belum diketahui. Terminologi ini juga menyediakan suatu mekanisme yang sederhana untuk pencarian bagian-bagian dari rencana yang masih membutuhkan pengembangan. Kerangka rencana tes sederhana terdiri atas yang pertama objektivitas, yang kedua strategi dan pendekatan, yang ketiga spesifikasi tes, rencana kerja dan jadwal tes, kriteria pemenuhan, dan juga sumber daya. Ini adalah testing terstruktur versus tidak terstruktur, di mana di sini testing terstruktur adalah tes yang direncanakan, didefinisikan, dan didokumentasikan. Penggunaan strategi yang dapat diharapkan berdasarkan pada analisa rasional dari sistem lingkungan kegunaan dan resiko. Testing membutuhkan usaha yang maksimal dalam pembuatan rencana tes, bobot idealnya perbandingannya 75%. Sedangkan testing tidak terstruktur adalah suatu tes yang tidak terstruktur, tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan berdasarkan spontanitas dan kreativitas. Cakupan tes ini diketahui tidak diulang secara konsisten dan bobot idealnya adalah 25%. Spesifikasi tes tingkat tinggi versus detail,
di mana di sini adalah tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, tingkat kekompletan dan stabilitas spesifikasi sistem, tingkat risiko internal produk atau fitur yang dites, kredibilitas, kemampuan, dan pengalaman dari orang yang melakukan tes, tingkat stabilitas versus pergantian tester, backup dan pergantian sumber daya, tingkat otomatisasi, ekstensi tes yang harus diulangi. Tes dinyatakan cukup jika yang pertama cakupan fungsional yang diinginkan, tingkat kualitas, reliabilitas, atau kejelasan batasan yang dibutuhkan dari produk yang diserahkan, jangkauan tipe tes yang dibutuhkan untuk dicakup, tingkat antisipasi kualitas yang telah ada di dalam sistem, resiko dan konsekuensi dari defects atau kegagalan yang tersembunyi dalam fitur atau aspek sistem tertentu. Dilanjutkan dengan kemampuan untuk memenuhi standar audit yang telah ditetapkan, kriteria pemenuhan tes, dan tujuan akhir kualitas sistem. Hambatan usaha tes seperti waktu dan sumber daya yang ada untuk testing, visibilitas, kesulitan, dan biaya untuk testing. Berikut adalah faktor utama keseimbangan rencana tes, ada 3. Yang pertama adalah tingkat kedetailan seperti waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat dan merawat rencana tes, tingkat organisasi dan kendali tes yang dibutuhkan, kebutuhan tester dalam pengarahan, tugas, otonomi, dan kreativitas. Sekuensialisasi tes yang pertama adalah faktor yang menentukan sekuensial terbaik bagi aliran tes, antara lain kepentingan relatif dari tes, keberadaan produk testing, interdependensi natural dari tes, keberadaan sumber daya testing, keberadaan sumber daya debugging, dan perbaikan. Yang selanjutnya adalah defect masking, ada pola aliran kerja, kesulitan dalam pengulangan kerja, dan pengalaman tes. Berikut adalah template atau perencanaan tes dari IEEE 829, di mana di sini ada test plan template yang terdiri dari test plan identifier, introduction, test item, feature to be test, feature not be a test, approach, item pass all fail kriteria, sampai approval. Nah, ini adalah figur IEEE standar test plan template. Dan juga ada test plan template dimulai dari test plan template dari overview, bound, scope, definition, sampai frequential ask question, seperti itu. Ini adalah template perencanaan dari IEEE. Berikut adalah referensi untuk pertemuan kali ini. Yang pertama dari Gunardi, perencanaan pengujian test plan, dan juga dari Romeo, testing dan implementasi sistem edisi pertama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.